Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah dan adab-adab berpuasa. Yang pertama, sahur. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena pada sahur itu ada keberkahan. Kemudian dari Amru bin Al-As radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Pembeda puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Sahur telah dianggap sah walau hanya dengan seteguk air. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu walau bijir'ati ma'in." Bersahurlah kalian walau dengan seteguk air. Jika dalam sahur disediakan kurma, itu lebih baik. Berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'min at-tamru." Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma. Kemudian sunnah dan adab berpuasa yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Berdasarkan hadis Anas dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, ia berkata, kami makan sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berangkat menuju salat. Aku berkata, berapakah jarak antara adzan dan sahur? Ia berkata, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sekitar 50 ayat Al-Quran. Kemudian dari Unaisah binti Hubayb radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu, wa idza adzana bilalun fala ta'kulu wa la tashrabu." Artinya, apabila Ibnu Ummi Maktum adzan, maka makan dan minumlah kalian. Dan jika Bilal yang adzan, maka janganlah kalian makan dan minum. Jika salah seorang dari kami masih ada sedikit makanan sahurnya, maka ia berkata kepada Bilal, "Tunggu sebentar sampai aku selesaikan sahurku." Jadi, apabila seseorang mendengar adzan subuh sementara makanan dan minuman masih ada di tangannya, maka silakan ia selesaikan makanan tersebut dan minuman tersebut. Ini berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu minhu." Jika salah seorang dari kalian mendengar adzan sementara wadah masih ada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sampai ia selesaikan adzannya. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Sebagaimana diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma azzalul fitr." Manusia senantiasa dalam keadaan baik selagi mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan dari Abdullah bin Abi Aufah, ia berkata, kami pernah menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Tak kala matahari tenggelam, ia berkata kepada salah seorang dari kami, "Wahai fulan, bangkitlah dan olahkanlah makanan untuk kita." Orang itu berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, seandainya Anda akhirkan hingga sore." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Turun dan olahkanlah makanan untuk kita." Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang kalimat tersebut sebanyak 3 kali. Dan akhirnya orang
tersebut turun dan mengolah makanan. Kemudian Rasulullah SAW minum lalu bersabda, "Idza ra'aitumul lail qad aqbala minha huna faqad aftara as-shaim." Jika kalian telah melihat malam datang dari sini, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Kemudian sunnah dan adab-adab berpuasa yang keempat, berbuka dengan kurma basah maupun kering jika ada. Jikalau tidak ada, maka dengan air. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa butir kurma basah atau rutop sebelum sholat. Jika ada, maka kurma kering atau tamar. Kalau kurma basah ada, maka dengan kurma basah. Jika kalau tidak ada, maka beliau pakai kurma kering, yaitu tamar. Jika tidak ada, maka beliau minum beberapa teguk air. Kemudian sunnah dan adab-adab berpuasa yang kelima adalah ketika berbuka kita mengucapkan doa-doa berikut yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW apabila berbuka beliau mengucapkan, "Dhahabaz zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Yang artinya telah hilang kehausan, telah terbasahi urat-urat dan telah tetap pahalanya insyaallah. Kemudian sunnah yang keenam yaitu banyak berinfak. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang ketujuh, membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan dalam kebaikan dan puncak kedermawanan beliau adalah di bulan Ramadan, ketika Jibril alaihissalam mendatangi beliau. Jibril alaihissalam mendatangi beliau setiap malam di bulan Ramadan sampai habis. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyodorkan bacaan Al-Quran kepadanya, yaitu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Jika beliau sudah ditemui Jibril alaihissalam, beliau lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kemudian sunnah dan adab berpuasa yang ke-8, meninggalkan apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa, yaitu berupa maksiat-maksiat baik yang lahir maupun yang batin. Seseorang harus menjaga lisannya dari kesia-siaan, omong kosong, dusta, ghibah, namimah, kata-kata kotor, kasar, berkelahi, dan berdebat. Menahan anggota badannya dari segala bentuk syahwat dan perkara-perkara haram. Karena itulah rahasia puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dan perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh terhadap perbuatan dia meninggalkan makan dan minum. Jadi semuanya itu sia-sia. Dia hanya menahan lapar dan haus. Percuma dia menahan lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun.